Nabi berkata, nanti kalian akan kembali menjadi jahiliyah. Yang dimaksud dengan kalian itu orang Arab, khususnya Arab yang ada di dalamnya dua tanah suci Mekah Madinah, akan kembali menjadi jahiliyah. Kamu akan melarang beberapa syariat Allah, dan kamu akan membuka pintu-pintu dosa dan maksiat. Bapak Ibu lihat perkembangan hari ini Arab Saudi tidak? Bapak Ibu lihat tidak? Dengar tidak? Tonton tidak perkembangan Arab Saudi hari ini? Kalau tidak, saya sampaikan sekarang. Buka YouTube. Arab Saudi hari ini telah banyak mengharamkan, melarang apa-apa yang dulu adalah simbol agama Islam di sana. Sekarang Maulid Nabi sudah mulai diharamkan dan dilarang di Arab Saudi. Sementara Halloween dibenarkan. Tahu Halloween? Acara setan-setan, Pak. Acara hantu-hantu, pesta-pesta setan, itu sudah dibenarkan di sana. Alhamdulillah. Pucuk dicintu, ulam pun tibu. Saya dari tadi berpikir, manalah tisu. Ternyata kawan kita ini dah kasyaf dia. Terbuka mata batinnya, kayaknya butuh beliau ni. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kita lanjut. Bu, sekarang konser-konser musik digelar secara besar-besaran di seluruh negeri Arab. Dan yang paling terakhir membolehkan dan bahkan merestui, bahkan mensponsori musik-musik raksasa adalah Arab Saudi sendiri. Kalau sebelumnya Pak, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait dan lain-lainnya udah lama jahiliyah. Arab Saudi belakangan ini begitu cepat menjadi jahiliyahnya. Sekarang Arab Saudi bahkan di Madinah pun membuat konser musik raksasa, menghadirkan penyanyi-penyanyi India, penyanyi-penyanyi goyang perut, penyanyi-penyanyi Eropa, menyanyikan penyanyi-penyanyi pop, dangdut dan sebagainya. Bahkan yang K-pop dari Korea itu pun juga diundang, penyanyi-penyanyi rock. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bioskop ratusan jumlahnya diresmikan dengan standar internasional. Bioskop-bioskop boleh wanita laki-laki masuk ke dalam, boleh berpasang-pasangan. Sekarang di Arab Saudi, wanita laki-laki sudah tidak diperiksa lagi masuk ke kamar hotel, booking hotel, walaupun nggak ada buku nikah silakan. Wanita sudah bebas jalan sendiri, safar sendiri, sudah boleh bekerja di hotel-hotel, sudah boleh kerja di pantai-pantai, sudah boleh kerja di mana-mana saja. Dan bahkan sekarang kewajiban memakai jilbab di Arab Saudi sudah dicabut. Wanita tak pakai jilbab tidak masalah lagi, Pak. Bapak dengar berita ini? Bahkan yang paling menyedihkan, putra mahkota, pangeran putra mahkota Arab Saudi hari ini secara resmi di depan televisi dunia menyaksikan, mengatakan, saya menolak seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis sahih saya tolak semuanya. Jadi yang diakui cuma Al-Quranul Karim dan beberapa hadis mutawatir. Selebihnya dia tolak semua. Kalau hadis sahih saja dari tolak, maka berarti tak terkira banyaknya syariat Islam yang sudah ditolak. Sampai di sini ngerti, Pak? Kenapa pada hari ini Arab Saudi sudah boleh berbikini-bikini di tepi pantai? Kenapa anak-anak Arab Saudi hari ini sudah bisa meminum minuman khamar, tos-tosan secara terbuka, terang-terangan, sudah tidak pakai jilbab. Bahkan tarian-tarian yang pakai tiang itu, Pak, tarian-tarian wanita yang pakai tiang, yang hanya pelacur-pelacur di Eropa yang melakukan, di film-film Hollywood yang melakukan, sekarang sudah dibudayakan di Arab Saudi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kiamat tidak akan terjadi sampai kamu kembali menjadi jahiliyah. Hari ini seluruh Arab dan paling terakhir Arab Saudi resmi jahiliyah. Bahkan di Mekah ketangkap oleh warga masyarakat yang masih kuat-kuat imannya, tapi tidak diapa-apakan oleh pemerintah, oleh kerajaan. Pasangan pengantin LGBT di Mekah nggak ditindak. Sementara ribuan warga diusir, masjid-masjid dihancurkan, sejarah-sejarah dan
bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad dan keluarganya diruntuhkan, Pak. Ribuan jumlahnya. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Arab benar-benar sudah bersumpah. Muhammad bin Salman bersumpah 5 tahun ke depan seluruh negeri Arab sudah menjadi Eropa baru, katanya. Apa yang ada di Eropa, pelacuran, perzinahan, perjudian, segala macamnya akan ada di Arab. Bapak dengar nggak sekarang bahwa pemerintah Arab Saudi sudah membolehkan yang masuk pergi umroh visanya 3 bulan. Dapat berita ini apa tidak? Menteri Agama. Ini dari Kementerian Agama resmi, Pak. Menteri Agama Arab Saudi datang ke. Jadi dengan visa itu jamaah umroh sudah bisa pergi kemana saja seluruh negeri Arab. Habis-habiskanlah duit di sana. Mau ngapain aja silahkan. Mau ke Riyadh, mau kemana silahkan. Nggak hanya terbatas Mekah Madinah saja, Pak. Udah boleh keluyuran kemana saja. Karena basis ekonomi mereka ke depan dari wisata. Maka dengan wisata ini jamaah haji dan umroh dipersilahkan keluyuran di seluruh Arab. Mau buat apa, mau ngapain, sudah dibuka pintunya selebar-lebarnya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Nabi? Kalau kalian sudah menghalalkan musik, kalau kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, kalau kalian sudah meminum minuman keras secara terbuka, akan Allah datangkan 3 bencana. Banyak negeri-negeri yang Allah tenggelamkan karena gempa-gempa besar. Hujan batu dari langit akan turun. Dan wajah-wajah kepala-kepala beberapa orang di antara kalian akan dirubah oleh Allah menjadi babi, menjadi monyet, menjadi anjing. Gara-gara kalian sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kapan itu ya Rasulullah? Nanti di akhir zaman. Dan ternyata sekarang Arab Saudi sendiri yang melakukannya. Saya bukan sedang memfitnah negeri tercinta kita ya Pak ya, tanah suci kita tidak. Tapi saya sedang menyebutkan hadis Nabi tentang akhir zaman terjadinya di zaman kita. Sekarang yang ketiga, saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Kata malaikat Jibril, Nabi tak mengatakan saya tak tahu. Mungkin kamu yang bertanya lebih tahu kapan kiamat. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, ada nggak tanda-tandanya? Kalau tanda itu sudah keluar, berarti benar-benar kiamat sudah sangat dekat. Kata Nabi, kalau itu pertanyaanmu saya tahu sekali. Saya benar-benar tahu. Tandakan ya, kata Nabi pada malaikat Jibril. Bila seandainya para wanita-wanita biasa, wanita-wanita kampung sudah melahirkan para raja-raja. Yang kedua, bila orang-orang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada saking miskinnya, mereka tidak punya apa-apa, tak punya usaha yang lain kecuali hanya beternak, mendadak saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi mencakar langit. Bila zaman itu sudah kalian temukan, maka antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu tidak Bapak Ibu, penguasa Arab Saudi hari ini itu aslinya adalah pedagang Yahudi dari Irak. Jadi keluarga Saud itu orang Yahudi, Pak. Raja Faisal di Washington Post memberikan pernyataan bahwa saya ini dan sekeluarga besar kami adalah keturunan Yahudi. Itu Yahudi, Pak. Yang menguasai Arab Saudi sekarang itu adalah orang Yahudi. Kerajaan Saud itu dari pedagang Yahudi dari Irak. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian ternyata mereka menikahi wanita-wanita kampung di Hijaz. Hijaz itu adalah Arab Saudi sekarang ya. Mereka nikahi wanita kampung, lalu setelah lahirlah anak-anak yang kedepannya menjadi raja-raja. Nah ini hadis tadi Pak. Apabila wanita-wanita biasa, wanita-wanita kampung sudah melahirkan para raja-raja. Dan terjadi. Yang kedua, apabila suatu kaum mereka kere, miskin, hanya penggembala ternak, tidak punya alas kaki, nggak berterompa, nggak bersepatu saking miskinnya, mereka menghalau domba-domba mereka sementara dada mereka bertelanjang. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya,
dan menjadi orang-orang yang berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika itu sudah terjadi, maka jarak masa antara kamu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat sekali. Itu hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Sementara di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, siapa yang kau maksud itu ya Rasul? Jawaban Nabi, humul Arab, mereka adalah orang Arab. Itulah dia sekarang. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, 2019 saya diundang oleh komunitas muslim di Uni Emirat Arab, Pak. Alhamdulillah saya baru pulang dari Palestina, dapat undangan, duta besar juga mensponsori. Saya datang bawa istri, kami 5 hari 5 malam di Abu Dhabi dan Dubai. Wahai Bapak Ibu, di sela-sela saya ada di Abu Dhabi, kami pun diajak jalan-jalan keliling kota. Saya terpesona melihat cantiknya kota itu. Megah-megah gedungnya, mewah-mewah fasilitasnya, Pak. Salah satu yang kami kunjungi ada sebuah hotel. Hotel itu dari luar kayak istana besar, Pak, tinggi. Ternyata dia ke dalam tanah sekian pula lapisnya. Hotel itu berwarna emas semuanya. Itu penuh foto-foto saya dan istri, Pak. Nah maklumlah orang kampung datang ke kota hebat ya. Foto-foto saya dengan istri. Pas masuk di ruangan lobi, para pelayan hotel langsung menyongsong kami dan berkata, Tuan, pakai bahasa Inggris nih. Padahal kita di Arab, Pak. Tuan, would you like to drink a cup of coffee? Bapak mau minum secangkir kopi? Ibu? Apa kata saya? No, thank you. Cuma yang bisa, Pak. Apa kata guide saya? Dia salami saya. Syukur Pak Ustadz mengatakan no. Kenapa saya bilang? Kalau Ustadz katakan yes, bocor kantong kami gitu. Maksudnya Pak Ustadz katanya, satu cangkir kopi di hotel ini, itu hotel bintang 7 loh, Pak. Satu malam saja nginap di sana yang kamar menengah ke bawah ya, harganya 125 juta. Biaya nginap satu malam di situ. Entah apa yang mereka siapkan itu, nggak tahu kita. Untung Pak Ustadz tidak mengieskan. Kalau sempat Ustadz ieskan, satu cangkir kopi di hotel ini Ustadz biayanya atau harganya 5 juta rupiah. Ai, kata saya, kenapa bisa begitu? Kata mereka, karena di bagian atas kopi itu mereka serakkan serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Kayak tepung tapi itu emas murni. Ya, mereka serakkan di atasnya. Jadi diminum, Pak, diminum. Pikir hati saya, untuk apa? Saya minum emas sekarang, besok keluarnya sama kuningnya dengan kuning-kuning yang lain. Itu di hotel itu loh tuh, Pak. Di situ ada mesin ATM dari emas semua, Pak. Mesin itu dari emas semua. Kalau dimasukkan kartu oleh warga dan penduduk kaya-kaya di sana, yang keluar bukan duit, tapi batangan-batangan emas. Masya Allah, dimasukkan kartu, ditekan, yang keluar emas 1 kilo, 2 kilo. Allahu Akbar. Satu-satunya mesin ATM emas ada di dunia cuma di sana, Pak. Ya Allah. Saya pun keluar keliling-keliling Abu Dhabi. Setelah puas Abu Dhabi, kami pun diajak jalan-jalan ke Dubai. Nah di Dubai lagi, Pak, melotot. Mulut menganga, mata melotot, suami istri tak lepas daripada selfie-selfie. Saya diajak keliling-keliling di mall terbesar seluruh dunia. Keliling mall itu aja nggak 3 hari nggak putus, Pak, keliling mall itu besarnya. Di sebelah mall itu ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Ternyata gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Hollywood, bukan di Prancis, bukan di London, bukan di Paris, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia ada di Arab, yaitu Uni Emirat Arab, namanya ibu kota Dubai. Di sana saya lihat pinggang gedung itu kayak terbakar, asap di mana-mana. Saya katakan itu asap kayaknya kebakaran. Apa kata guide saya? Jangan kampungan lah Pak Ustadz.
Itu mah bukan asap kebakaran, itu awan Pak Ustaz. Jadi pinggang gedung itu dikelilingi awan saking tingginya Pak. Kalau Pak Ustaz mau kita naik ke atas. Satu kali naik lift aja Pak bayarnya lebih 550.000. Satu naik lift aja. 15 menit baru nyampe ke atas. Tinggi gedungnya 818 lantai. Tinggi gedungnya. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Uni Emirat Arab. Gedung setinggi itu. Bapak tahu, ternyata di Arab Saudi, di tepi Laut Merah, ini kalau ada yang mau pergi haji dan umroh ya, pas mau landing, mau mendarat itu, perhatikan, ada gedung yang sangat tinggi yang sedang dibangun, mungkin hampir selesai sekarang Pak. Yang membangunnya orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Kalau yang di mana? Dubai, namanya Burj Khalifah, tingginya 828 meter ketinggiannya ya. Sementara yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, ketinggiannya 1,2 kilometer. Biaya membangunnya lebih dari 120 triliun rupiah uang kita Pak. 120 triliun uang kita. Itu kalau dibelikan kerupuk Palembang Pak, tenggelam kuo ini. 120 triliun rupiah. Ya Allah ya Rabbi. Menjelang saya pulang, Konsulat Jenderal Dubai memberikan saya oleh-oleh hadiah ya, buku sejarah Arab. Bukunya mewah, full color, dari luar sampai dalam mewah sekali. Ya, ternyata di halaman pertama pas saya buka ada foto negeri Arab sebelum Arab kaya, yaitu di bawah 169 1969 di bawah itu didapatkan foto ini Pak. Tahu enggak yang saya lihat di foto itu? Seorang penggembala ternak sedang menghalau ternaknya dengan ranting atau dengan tongkat ya. Sementara saya perhatikan baik-baik, kakinya tidak memakai terompa. Dan dadanya terbuka, tidak pakai kaos dalam, tidak pakai baju, hanya rompi saja. Hanya rompi saja sehingga dadanya telanjang. Tak pakai terompa, dadanya terbuka, kemudian menghalau ternak. Gurun sahranan luas sejauh mata memandang dalam pemandangan itu. Wahai Bapak Ibu, mirip nggak dengan hadis Nabi tadi? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, pencakar langit. Ya Allah ya Rabb, ketemu hadis itu Pak. Mereka adalah Arab kata Rasulullah. Ini dia sekarang. Kalau zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Jadi jangan heran Pak ya, Bu, kalau makin hari makin kesini waktu, makin hari makin bertambah waktu, bukan makin tenang dunia ini, makin dekat kiamat Pak, dunia ini makin kacau, makin kacau. Dalam hal apa saja, dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, dalam hal apa saja, dunia makin ke depan bukan makin tenang, tapi makin kacau. Di saat itulah orang beriman diperintahkan Nabi, bersabarlah kamu memegang erat-erat agama ini, karena yang tak mampu bertahan pasti akan berguguran. Ibaratnya kita di batang pohon yang besar, angin yang datang begitu kencang, yang pelukannya tidak begitu erat dan kuat kepada pohon tersebut, pasti akan berjatuhan. Bersabarlah kamu, bertahanlah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.